Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Pratama dari Fakultas Vokasi jurusan D4K3 dengan NPM 207052676. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa-apa saja yang sudah saya dapatkan selama belajar SMK3 di semester 3 ini. Nah, adapun yang saya dapatkan yaitu apa sih definisi dari SMK3 itu? Nah, SMK3 itu adalah suatu sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Adapun peraturan yang kita gunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3 di lingkungan kerja. Nah, selanjutnya kriteria pada tingkat penerapan SMK3. Nah, kriteria perusahaan dengan tingkat penerapan SMK3 itu ada 3. Yang pertama, tingkat awal, tingkat transisi, dan tingkat lanjut. Nah, di tingkat awal itu terdapat 10 elemen dan 64 kriteria. Di tingkat transisi ada 11 elemen dengan 122 kriteria. Dan yang terakhir, tingkat lanjut, terdapat 12 elemen dengan 166 kriteria. Nah, perusahaan tingkat awal itu terdapat 10 elemen, yaitu yang pertama, pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Yang kedua, strategi pendokumentasian. Yang ketiga, peninjauan ulang desain dan kontrak. Yang keempat, pengendalian dokumen. Yang kelima, pembelian. Yang keenam, keamanan bekerja berdasarkan SMK3. Yang ketujuh, standar pemantauan. Yang kedelapan, pelaporan dan perbaikan. Yang kesembilan, pengelolaan material dan perpindahannya. Yang kesepuluh, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Di tingkat transisi terdapat 11 elemen, yaitu sama halnya dengan yang tadi, cuman di tingkat transisi itu penambahan satu, yaitu pengumpulan dan penggunaan jasa. Nah, sama seperti tadi di tingkat awal terdapat 10, dan di tingkat transisi itu terdapat 11 kriteria 11 elemen. Nah, elemen yang ditambahkannya itu adalah pengumpulan dan penggunaan jasa. Nah, di tingkat lanjut terdapat 12 elemen, sama dengan di tingkat sebelumnya. Di sini menambahkan satu elemen saja, yaitu audit SMK3. Yang lainnya sama. Di sini hanya menambahkan satu elemen, yaitu audit SMK3. Adapun tingkat penerapan SMK3 berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama itu kategori kritikal dan kategori mayor. Dan yang kedua kategori mayor, yang ketiga kategori minor. Nah, selanjutnya itu kriteria pada elemen pertama, yaitu pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Nah, di elemen ini terdapat 15 kriteria. Salah satunya yaitu perusahaan mengkomunikasikan kebijakan ketiga kepada seluruh tenaga kerja dan kontraktor. Nah, selanjutnya itu elemen ke-10, pengumpulan dan penggunaan data. Nah, di elemen ke-10 ini hanya terdapat dua sub-elemen. Yang pertama, catatan K3. Yang kedua, data dan laporan K3. Nah, supelemen yang pertama itu
catatan K3 itu terdapat subelemen lagi. Yang pertama, dokumen tentang catatan K3 dikumpulkan, diarsipkan, dirawat, dipelihara. Nah, tujuan untuk diarsipkan dan dipelihara ini untuk apa? Nah, tujuannya itu sebagai bukti apabila pada suatu hari ada kejadian kecelakaan di suatu perusahaan. Nah, di tempat itulah, dokumen-dokumen itulah kita lihat apakah pekerja yang kecelakaan tersebut sudah mengikuti pelatihan K3 kah? Adakah pada saat pada saat pelatihan K3 atau pada saat diadakan pelatihan-pelatihan tentang keselamatan kerja. Kita lihat dari data tersebut apakah namanya terdaftar pada saat pelatihan atau tidak ada. Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa pekerja tersebut kecelakaan karena tidak adanya pelatihan yang didapatkan, karena dia tidak mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan selama berada di perusahaan. Nah, itu termasuk kelalaian dari pekerja tersebut. Nah, selanjutnya itu standar pedoman teknis K3 ditempatkan pada lokasi yang mudah didapat. Nah, subelemen data dan laporan K3. Nah, pada subelemen ke-10 ini hanya terdapat 2 subelemen saja, tadi catatan K3 dan yang kedua data dan laporan K3. Nah, data dan laporan K3 ini hanya memiliki 2 subelemen saja, yaitu data K3 yang terbaru dikumpulkan dan diarsipkan. Yang kedua, laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di tempat kerja. Nah, maksudnya gimana data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisis? Nah, maksudnya itu data-data yang pelatihan-pelatihan tersebut dikumpulkan dan direkap ulang, maksudnya gitu. Dilakukan peninjauan apakah pekerja tersebut sering mengikuti pelatihan atau bagaimana. Nah, selanjutnya laporan rutin kinerja K3. Nah, laporan rutin itu biasanya disebut inspeksi. Nah, selanjutnya itu pada elemen ke-11. Nah, elemen ke-11 ini yaitu audit SMK3. Pemeriksaan SMK3. Nah, subelemennya itu audit internal SMK. Audit itu ada 2, terbagi jadi 2. Audit internal dan audit eksternal. Nah, audit internal itu audit yang dilakukan oleh pekerja yang terlatih atau pekerja yang ditunjuk di dalam perusahaan, karyawan perusahaan yang telah ditunjuk oleh bos di perusahaan tersebut. Nah, itu yang dapat melakukan audit di sebuah perusahaan. Nah, untuk audit eksternal itu audit yang dilakukan oleh orang dari luar perusahaan, baik dari swasta ataupun dari pihak perusahaan lain yang ditunjuk untuk melakukan audit di tempat perusahaan kita, yang sudah terlatih. Kan tidak mungkin orang yang tidak terlatih dalam bidang audit ditunjuk untuk melakukan audit, pasti auditnya salah kan, seperti itu. Nah, untuk audit ini terdapat 3 kriteria. Itu audit dilakukan terjadwal untuk memeriksa kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan mengukur efektivitasnya. Nah, maksudnya itu audit itu dilakukan dulu rencananya gimana untuk melakukan audit di perusahaan tersebut. Nah, habis dilakukan perencanaan, kita langsung menuju ke tempat lokasi untuk melakukan pelaksanaan audit di perusahaan tersebut. Nah, habis pelaksanaan diadakan mengukur efektivitasnya, kualitas bagaimana SMK3 di perusahaan tersebut dilakukan, atau bagaimana kegiatan-kegiatan
yang telah direncanakan di perusahaan tersebut apakah memang sudah terlaksana ataupun tidak terlaksana. Nah, yang selanjutnya itu audit dilakukan oleh tim independen, kompeten, dan berwenang. Nah, yang berwenang dan kompeten itu seperti tadi, orang-orang yang terlatih di perusahaan ataupun di luar perusahaan yang memiliki kualitas untuk melakukan audit. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari belajar SMK 3 yaitu setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 karena SMK 3 itu sebagai pelindung untuk pekerja-pekerja di perusahaan. Karena di dalam SMK 3 itu terdapat banyak-banyak hal-hal untuk melindungi pekerja ataupun perusahaan. Nah, untuk itu pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki yang memiliki pekerja kurang dari 100 orang dan memiliki tingkat risiko tinggi, itu wajib menerapkan SMK 3 karena di dalam SMK 3 itu ada berbagai macam sistem-sistem yang berhubungan dengan perusahaan seperti audit. Nah, audit kan di perusahaan sangat bergantung di perusahaan karena sebagai evaluasi bagaimana perusahaan tersebut apakah semakin hari semakin berkembang atau semakin hari semakin menurun begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.